Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri, Putri Ami Widya, dan dua teman saya, Galiza Davanaya dan Putri Balkis. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Materinya itu adalah genetika RNA beserta organisme dan jasad hidup dengan RNA. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang materi genetik RNA. Asam ribonukleat atau RNA adalah satu dari 3 makromolekul utama, bersama dengan DNA dan protein yang berperan penting dalam segala bentuk kehidupan. Asam ribonukleat atau RNA berperan penting sebagai pembawa bahan genetik dan memainkan peran utama dalam ekspresi genetik. Selanjutnya ada struktur RNA. Struktur dasar RNA mirip dengan DNA. RNA merupakan polimer yang tersusun dari sejumlah nukleotida. Setiap nukleotida memiliki satu gugus fosfat, satu gugus pentosa, dan satu gugus basa nitrogen. Polimer tersusun dari ikatan berselang-selang antara gugus fosfat dari satu nukleotida dengan gugus pentosa dari nukleotida yang lain. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Galiza Davanaya. Perbedaan dan persamaan RNA dan DNA. Yang pertama, basa purin. DNA dan RNA keduanya memiliki basa purin yang sama, yaitu adenin dan guanin. Yang kedua, basa pirimidin. Pada DNA, basa pirimidin berupa sitosin dan timin, sedangkan pada RNA, basa pirimidin berupa sitosin dan urasil. Yang ketiga, gula pentosa atau komponen gula. Pada DNA, gula pentosa berbentuk D-ribosa, sedangkan pada RNA berbentuk 2-deoksin D-ribosa. Yang keempat, ikatan fosfodiester. Pada DNA ada dan berbentuk deoksiribosa, sedangkan pada RNA juga ada tapi dalam bentuk ribosa. Yang kelima, ikatan hidrogen. DNA memiliki ikatan hidrogen, RNA juga memiliki ikatan hidrogen. Dua nukleotida dalam RNA atau DNA yang saling komplementer yang terhubung oleh ikatan hidrogen disebut pasangan basa. Kemudian yang keenam ada ikatan N-glikosidik. Pada DNA ada dan pada RNA juga ada. Ikatan N-glikosidik ada pada asam nukleat yang menghubungkan gula pentosa dengan basa N. Kemudian ada perbedaan DNA dan RNA pada struktur. Pada DNA, strukturnya double strand atau double helix. Struktur double helix pada DNA ini berupa model tangga berpilin yang menggambarkan struktur molekul DNA sebagai dua rantai polinukleotida yang saling memilin membentuk spiral dengan arah pilinan ke kanan. Sedangkan pada RNA, strukturnya berbentuk single strand, yang berbeda dengan DNA karena RNA memiliki bentuk pita tunggal dan tidak berpilin. Tiap pita RNA merupakan polinukleotida yang tersusun atas banyak ribonukleotida. Tiap ribonukleotida tersusun atas gula ribosa, basa nitrogen, dan asam fosfat. Selanjutnya adalah perbedaan macam DNA dan RNA. Pada DNA, kromosom terletak di dalam sel, sedangkan pada RNA, khususnya mRNA, disintesis di dalam inti sel, berada di dalam sitoplasma dan ribosom. mRNA atau RNA duta merupakan asam nukleat yang berbentuk pita tunggal terbesar atau terpanjang sebagai pola cetakan pembentuk polipeptida. Messenger RNA memiliki mekanisme sintesis yang diarahkan oleh gen pada rentang DNA sebagai pembawa pesan. Molekul RNA berinteraksi dengan perangkat pesintesis protein dalam sel untuk memproduksi polipeptida.
mRNA memiliki tugas utama menjadi pembawa pesan kode dari DNA kepada rRNA untuk dibaca dan selanjutnya diterjemahkan atau ditranslasi menjadi urutan protein. Bentuknya berupa rantai basa tunggal, lurus dengan kerangka fosfat dan gula ribosa. Molekul ini dihasilkan dari proses transkripsi di dalam inti sel oleh enzim RNA polimerase. mRNA berpindah tempat menuju sitoplasma dan akan ditangkap oleh rRNA untuk dibaca. Jadi, fungsi utama mRNA adalah membawa kode-kode genetik dari DNA ke ribosom. Selanjutnya adalah tRNA atau RNA transfer. Transfer ribonukleik asid atau asam ribonukleat transfer adalah molekul yang menginterpretasikan pesan genetik berupa serangkaian kodon di sepanjang molekul mRNA dengan cara mentransfer asam-asam amino ke ribosom dalam proses translasi. Dengan kata lain, tRNA merupakan molekul pembawa asam amino yang akan disambungkan menjadi rantai polipeptida. Selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Balkis Chandra Holila. rRNA atau ribosomal RNA. rRNA atau ribosom ribonukleik asid atau asam ribonukleat ribosomal adalah molekul utama penyusun ribosom. rRNA dan protein secara bersama membangun subunit-subunit ribosom yang terdiri dari subunit kecil dan subunit besar untuk kemudian bergabung membentuk ribosom. Ribosom RNA terdiri dari dua subunit, yaitu subunit kecil yang berperan dalam mengikat RNA duta. Yang kedua, subunit besar yang berperan untuk mengikat RNA transfer yang sesuai. Jasad hidup secara umum dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, ada jasad hidup seluler, mempunyai satuan unit dasar, yaitu sel, misalnya bakteri, hewan tingkat tinggi, tanaman tingkat tinggi. Yang kedua itu ada jasad hidup non-seluler, tidak tersusun atas sel, tapi berupa satuan, misalnya itu ada virus dan bakteriofag. Virus satuan dasarnya adalah virion. Jika didasarkan atas struktur dan organisasi, maka penggolongannya dapat dikelompokkan menjadi jasad prokariotik dan eukariotik. Sel jasad prokariotik terdiri atas struktur utama dinding sel, membran plasma, ribosom, dan bahan genetik. DNA terletak pada mesosom pada saat bereplikasi, sedangkan RNA yang berfungsi untuk translasi bertempat di ribosom. Yang kedua itu ada sel jasad eukariot, memiliki struktur organisasi yang kompleks. Bahan genetik DNA berada dalam suatu membran nukleus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.